Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri majlis ilmu, majlis taklim yang merupakan riyadhatul jannah, taman surga yang ada di dunia. Mudah-mudahan kita nanti juga akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di riyadhatul jannah, di taman surganya Allah di akhirat. Amin. Makanya Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, orang yang tidak pernah menghadiri riyadhatul jannah di dunia, taman surganya di dunia, seperti majelis ilmu seperti ini, dimungkinkan ya juga tidak akan berada di riyadhatul jannah di akhirat. Nah, mudah-mudahan kita nanti secara berjamaah juga bisa berada di surganya Allah atau di riyadhatul jannah fil akhirat. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah kita, khutbah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, dan juga kepada siapapun yang istiqomah di dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, tadi semestinya yang menyampaikan tausiah Ustaz Indra Purwono. Ya. Saya ditelepon oleh Pak Zainal, ya, mendadak ya, kemarin untuk menjadi pelajar. Padahal sudah saya sampaikan hari ini nanti saya juga harus berada ya sekitar 8:30 di kelas, karena menyampaikan materi kaitannya dengan manhaj tarjih untuk Korn Balik wilayah selatan. Yang ini rata-rata adalah para asatid, agar mereka paham terkait dengan manhaj tarjih Muhammadiyah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sebentar lagi, 6 hari lagi, kita akan kehadiran tamu istimewa
tamu yang kehadirannya sudah kita nanti-nantikan, dinanti-nantikan oleh kaum muslimin di dunia, yakni adalah bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin sekalian. Nah, kemudian bagaimana? Tentunya ketika kita kedatangan tamu yang istimewa, ya, biasanya kita itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Termasuk kedatangan bulan Ramadan ini tentunya dibutuhkan bekal persiapan, sehingga ketika memasuki Ramadan kita pun juga sudah siap. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam menyambut Ramadan ini ada sebagian kaum muslim yang menyambutnya dengan sesuatu hal yang sesungguhnya tidak ada tuntunan teladannya dari Rasulullah SAW. Dan ini banyak terjadi di sebagian masyarakat kita. Di antaranya apa? Di antaranya adalah mengkhususkan ziaratul kubur. Yakni adalah mengkhususkan ziarah kubur menjelang Ramadan. Nah, hal ini adalah suatu hal yang sesungguhnya tidak tepat, ya, karena ada suatu keyakinan bahwa menjelang bulan Ramadan itu adalah waktu yang utama untuk ziaratul kubur. Sehingga yang terjadi, sebagian masyarakat melakukan ziaratul kubur, ya, menjelang kedatangan bulan Ramadan. Nah, Rasulullah SAW memang dahulu itu adalah melarang ziarah kubur, ya, tatkala umat Islam dalam kondisi keimanannya itu masih belum baik, dikhawatirkan akan kesyirikan. Nah, kemudian pada periode berikutnya mengizinkan, tetapi dalam rangka untuk mengingatkan kematian. Dan itu berlaku umum, tidak dikhususkan menjelang Ramadan. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi silahkan kalau ziaratul kubur dalam rangka untuk mengingat kematian, tetapi jangan dikhususkan adalah menjelang bulan Ramadan. Karena ketika ini diyakini, apalagi didasarkan pada hadis-hadis yang palsu, nah ini sangat membahayakan bagi kita. Karena kita biasanya nanti akan muncul juga ketika menjelang bulan Ramadan itu hadis-hadis yang menyebutkan, ya, di antaranya adalah saling meminta maaf, ya, antara suami dan istri, kemudian juga sesama manusia, seolah-olah kita diperintahkan sebelum Ramadan itu harus saling memaafkan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf, saling memaafkan itu adalah bisa kita lakukan kapan saja, tidak terikat waktunya. Ketika kita pernah berbuat zalim, berbuat kesalahan pada orang lain, di saat itulah kita meminta maaf. Jadi tidak ada anjuran secara khusus dari Rasulullah SAW agar saling memaafkan, saling meminta maaf ketika menjelang bulan Ramadan. Itu beberapa kesalahan, ya, yang sering kali terjadi, apalagi didukung mungkin dengan hadis-hadis yang adalah maudhu, sebagaimana hadis-hadis yang sudah ada di postingan broskat terkait dengan keutamaan, misalkan Sya'ban, Rajab, ini pasti sebelum masuk bulan tersebut mesti ramai di dalam medsos. Kita dibanjiri oleh hal-hal yang demikian.
masyarakat kita ada suatu keyakinan, ya, yakni adalah keyakinan bahwa sebelum Ramadan menjelang Ramadan itu seolah-olah diperintahkan untuk mandi besar padusan. Nah, biasanya ini dilakukan di sumber, ya, ini sehingga ramai, ya, sehingga terjadilah istilah campur baur laki-laki perempuan mandi bersama, ya, mereka di sumber atau di air terjun tersebut. Nah, ini sesungguhnya juga tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya hendaklah tetap kita mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi itu sudah apa yang datang dari Nabi itu maka sudah cukup bagi kita ambil. Apa yang tidak diajarkan maka hendaklah kita tinggalkan. Ya. Jadi tidak perlu kita beramal suatu amalan yang memang itu tidak pernah diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dilarang adalah kalian tinggalkan. Ini di surat Al-Hasr, ayatnya adalah ayat 7. Kemudian Rasulullah juga mewanti-wanti agar kita tidak gampang-gampang, ya, menyatakan bahwa ini dari Nabi, ya, karena ini banyak sering terjadi. Rasulullah ingatkan, ya, di dalam satu hadis, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan fayatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, bukan hadis dikatakan ini adalah dari Nabi, lantas disebarkan, kemudian diamalkan oleh orang banyak, ini nanti akan menjadi dosa jariah yang berkelanjutan. Ini barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Nah, kemudian berikutnya yang sering juga, ya, sering juga adalah mengkhususkan atau berpuasa dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Karena ada sebagian, ya, ada sebagian umat Islam yang berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tujuannya adalah untuk membuat dirinya lebih fit dan lebih kuat ketika Ramadan tiba. Nah, ini bertentangan sekali dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Bukhari. Rasulullah bersabda, "La yataqaddamu min ahadis syahri, ya, biyaumin wala yaumaini, ya, illa ahadun kana yasumu siyaman qablahu wa yasumhu." Jadi Rasulullah bersabda, janganlah kalian mendahului berpuasa sebelum Ramadan itu 1 hari atau 2 hari sebelumnya, kecuali bagi orang yang sudah terbiasa melakukan atau bertepatan pada saat itu harus berpuasa. Misalkan puasanya adalah hari Kamis, nah kemudian di hari Rabu atau hari Selasa, misalkan pas itu bersamaan, pas itu Yaumil Bid, ketika itu Yaumil Bid, atau bertepatan dengan hari Senin dan Kamis, nah, itu diizinkan. Tetapi kalau tidak ada suatu alasan seperti itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah melarangnya. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian lantas bagaimana cara kita menyambut Ramadan, dan nanti akan kita lanjutkan amalan-amalan sunnah yang diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita laksanakan di bulan Ramadan. Nah, di antaranya yang benar ketika kita menyambut Ramadan itu, di antaranya sebagaimana termuat di dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya, itu dijelaskan
jelaskan adalah tahniyah fi qudumi syahri Ramadan al-mubarak. Tahniyah itu apa? Tahniyah itu adalah ucapan selamat, ucapan bahagia, ya, sukacita kedatangan bulan Ramadan. Dan sebagian ulama ini mensunahkan, ya, mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu dalam rangka untuk tahniyah menyambut kedatangan Ramadan. Nah, barangkali ini kita ketahui di dalam biasanya ada tulisan-tulisan, ya, tulisan-tulisan seperti itu. Misalkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah dan seterusnya. Nah, dasarnya apa? Para ulama menyatakan tahniyah ini adalah termasuk bagian sunnah ketika menyambut Ramadan. Didasarkan pada ma rawa Ahmad wa Nasa'i min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i, hadis yang berasal dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu bi qudumi Ramadan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tahniyah memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya akan kehadiran bulan Ramadan. Dan yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qad ja'akum Ramadan sahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fi abwabul jannah wa tukhliqu fi abwabul jahim wa tughallu fi sayatin fi lailatul khairun min alfi syahr man kurima khairaha faqad kurima. Ini yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, yang ini dijadikan dasar oleh para ulama, ya. Di antaranya adalah termasuk sunnahnya tahniyah, mengucapkan ucapan-ucapan kabar gembira akan kehadiran bulan Ramadan ini. Yang artinya telah datang kepada kamu sekalian, yakni adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang Allah mewajibkan atas kalian untuk melaksanakan puasa di siang harinya, dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka, dan para setan dibelenggu. Dan di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh dia terhalangi. Hadis ini hadis sahih yang diucapkan Rasulullah, yakni adalah untuk memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah, sehingga mengatakan qala Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahumullah fi Lataiful Ma'arif, ya, berkata Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, di dalam kitab Lataiful Ma'arif, qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, hadzal hadis aslun fi tahniyah nas ba'dhum ba'dan fi syahri Ramadan. Ya. Nah, kata Ibnu Rajab yang mengatakan bahwa sebagian ulama ini menjadikan dasar tentang kesunahan untuk tahniyah ini disampaikan kepada sebagian orang sesama muslim akan kedatangan bulan Ramadan. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan amalan-amalan yakni di awal Ramadan. Kemudian amalan yang kedua yang disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Ad-du'a inda ru'yatul hilal fi Ramadan. Yakni adalah berdoa ketika melihat hilal di awal bulan Ramadan. Nah, sunahnya itu setiap pergantian bulan di awal, di tanggal awal itu sudah memasuki bulan baru, maka disunahkan kita untuk berdoa. Nah,
di antara doanya apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika melihat hilal di awal bulan Ramadan atau bulan yang lain, atau ketika dipastikan bahwa bulan baru sudah tiba, maka doa yang oleh Rasulullah SAW, beliau berdoa adalah Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa hasanahu, dan dia menghasankannya. Ya Allah, tampakkanlah bulan sabit ini kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam, serta mendapatkan taufik untuk menjalankan syariat Engkau yang Engkau sukai dan ridhoi. Roh kami dan rohmu, maksudnya roh bulan sabit ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sunnahnya adalah ketika memasuki awal bulan Ramadan, hendaklah kita berdoa dengan doa tersebut. Kadang-kadang kita lengah lalai nyambutnya di sebagian komunitas dengan cara tabur beduk, kemudian dengan cara yang lain dan sebagainya. Tetapi Rasulullah mengajarkan diantaranya adalah dengan tahniah, yang kedua adalah dengan cara berdoa. Ya, berdoa. Bagaimana doa yang sudah kita sampaikan tadi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan sunnah yang ketiga apa? Amalan sunnah yang ketiga adalah sahur. Jadi bersahur ini adalah amalan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Jangan lantas mungkin kita itu kuat, sudah saya tidak sahur karena saya kuat. Ini dari menjadi Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan bahwa di dalam sahur itu ada berkah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "As-sahuru akluhu barakah, fala tada'uhu walau ayyajra'a ahadukum jur'atan mimma, fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin." Makan sahur adalah berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya walau kalian hanya meminum seteguk air. Karena Allah Azza wa Jalla dan para malaikat mendoakan orang yang makan sahur. Jadi sesungguhnya orang yang bersahur itu di samping mendapat keberkahan dari sahur itu akan menguatkan puasa di siang harinya. Ternyata ketika kita sahur, Allah dan malaikat itu mendoakan kepada kita sekalian, orang yang makan sahur. Ini hadis Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan sunnah yang diteladankan Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan ini adalah tadarusul Quran. Jadi tadarus Al-Quran itu ya tidak hanya sekedar tilawah itu kan membaca. Ya, kita upayakan ketika misalkan 30 hari paling tidak kita itu sudah ada planning, rencana setiap malam atau setiap hari semalam paling tidak menyelesaikan 1 juz, sehingga genap ketika 30 hari itu sudah pas 30 kita sudah khatam. Ataukah kalau memang lebih dari itu malah itu lebih baik lagi. Nah ini memang perlu kita planning, perlu kita menyisihkan waktu betul-betul ketika bulan Ramadan seperti ini. Sama dengan para sahabat Nabi itu startnya malah tidak
bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu sudah menyiapkan mereka itu untuk Al-Quran ini. Al-Quran dibaca, dikaji, dipelajari, ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Asqalani di dalam Fathul Bari. Para sahabat itu ketika Sya'ban itu mereka itu sudah istiqomah dalam tilawatul Quran, tadarusul Quran. Kalau tadarus itu apa? Tadarus itu dari kata tadarosa, ya tadarosu tadarusan. Masdarnya tadarusan artinya apa? Mereka itu saling belajar. Bisa dengan cara ini, kita dengan cara mengkaji tafsirnya, kemudian juga melakukan diskusi terkait dengan isi Al-Quran, tidak hanya sekedar tilawah. Nah ini tadarus, ini berusaha untuk mendapatkan manfaat dari ayat-ayat Al-Quran. Nah ini seharusnya Sya'ban seperti itu. Nah ketika masuk Ramadan kita tinggal melanjutkan. Ini tradisi dari para sahabat Nabi dan juga para salafus shalih melakukan seperti itu. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Jibril menemuinya pada tiap malam bulan Ramadan dan dia bertadarus Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Bukhari. Seharusnya kita pun juga melakukan ini. Kadang-kadang di masjid-masjid kita itu ketika selesai melaksanakan sholat tarawih itu sepi. Nah ini makanya paling tidak ya, di jamaah kita upayakan untuk tilawah ya. Mungkin bagi adik-adik kita, bagi generasi muda, remaja ya, ini penting untuk kita galakkan itu dan kita dampingi ya, kemudian juga para yang sudah senior kita adakan misalkan bisa dengan cara tadarus mengkaji isi Al-Quran. Bisa juga kita isi. Di antaranya ini adalah kita ingin memanfaatkan momentum Ramadan ini yang penuh berkah ini, isilah setiap misalkan saja dengan cara melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian setelah itu zikir, ada kultumnya sebentar, kemudian bisa digunakan dengan tafhimul Quran. Tafhimul Quran, di mana di dalam tafhimul Quran itu adalah dengan cara ya, kalau di Wonosari itu 3 tahun yang lalu, ini insya Allah akan saya adakan kembali dengan apa? Ya, ini adalah kita ingin komitmen paling tidak juz 30 apa yang kita baca ketika sholat kita itu paham. Selama ini kadang-kala apa yang kita baca ini lewat, tidak paham. Misalkan ketika membaca Bismillah, jadi kita paham dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, Alhamdulillah dan seterusnya. Juga zikir-zikir di dalam sholat, Sami Allahu liman hamidah itu apa artinya? Allahu Akbar, at-tahiyatu lillah wa sholawatu. Jangan sampai kita sholat ya semenjak dari kecil hingga sekarang itu artinya tidak tahu, sehingga yang terjadi apa? Hilang kekhusyukan, khusyuknya hilang, seringkali malah kita mesti ada gangguan. Ada saja hingga sholatnya kadang-kala lalai jumlah rakaatnya karena mungkin saking hafale, saking pahamnya apa isi yang dibaca oleh imam. Maka ini menjadi evaluasi kita. Jadi saya adakan di Masjid Wonosari itu dengan target paling tidak di surat-surat pendek yang dibacakan oleh imam. Ketika mendengar bacaan imam kita langsung bisa faham
artinya apa. Zikir-zikirnya juga paham. Kemudian setelah ada, saya suruh untuk mengulangi ketika saya menyampaikan Bismillah, ya, artinya seperti ini. Kita sampaikan sama-sama, ibu-ibu jamaah juga menyampaikan itu ya sama, sehingga sampai 3 kali memori mereka akan menyimpannya, menyimpan, ingat. Baru nanti muncul hidayatul ayat. Petunjuk ayat ini seperti apa? Itu butuh 10 menit. Ini saya ambil dalam kitab Aisar Tafasir. Ya, jadi ada hidayatul ayat. Tidak perlu banyak. Kita sampaikan untuk tafsirnya sampai 1 jam setengah jam, 10 menit. Di situ di Aisar Tafasir itu sudah ada. Ya, ini. Kemudian setelah selesai melaksanakan kegiatan itu, yakni adalah menanti waktu terbitnya matahari, ya, terbitnya matahari. Setelah itu sekitar 15 menit melaksanakan sholat Isra. Sholat Isra 2 rakaat ringan. Pahalanya apa? Kata Nabi, barang siapa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah bersama imam, kemudian dia zikir di situ di tempatnya. Maksudnya zikir di situ ya bisa zikir biqauli subhanallah Allahu akbar, atau membaca Al-Qur'an, atau ada kajian mengaji Al-Qur'an dan sunnah sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit 15 menit, karena ketika matahari terbit kita nggak boleh sholat karena di situ terdapat tanduk setan yang kita dilarang. Baru 15 menit kita melaksanakan sholat rakaataini, 2 rakaat. Ya, 2 rakaat ini namanya adalah sholat Isra. Maka pahalanya adalah bagaikan dia melaksanakan haji dan umroh secara sempurna. Rasulullah mengulangi sampai 3 kali. Tamat. Ketika kita melaksanakan sendiri kadang-kadang kita itu malas. Tapi kalau itu kita setting dengan jamaah terasa ringan. Ya, ini adalah menjadi program dari Masjid Panjenengan, perlu untuk digalakkan seperti itu. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah bersedekah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan akhlak yang luar biasa, yaitu dengan kedermawanannya. Ketika masuk bulan Ramadan, beliau kedermawanannya sangat nampak seperti angin berhembus, bagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril alaihissalam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fa yudarisuhu al-Qur'an, ya. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min rihi mursalah, ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan, dan kedermawannya semakin menjadi-jadi saat Ramadan. Apalagi ketika Jibril menemuinya, dan Jibril menemuinya setiap malam bulan Ramadan, dan dia bertadarus Al-Quran bersama Nabi. Maka Rasulullah benar-benar sangat dermawan dengan kebaikan laksana angin yang berhembus. Jadi ketika bulan Ramadan ini, ya, anjuran untuk bersedekah, memberikan suatu takjil kepada shaim, orang yang berpuasa, ini adalah bernilai pahala yang besar sekali. Dan alhamdulillah di masjid-masjid ini takjil ini tidak kekurangan. Tapi alangkah baiknya ketika ada takjil seperti itu perlu diadakan satu kegiatan. Jangan sampai hanya berbuka saja tapi sementara tidak ada kegiatan. Mungkin kegiatannya bisa kajian menjelang buka puasa, ya mungkin 10 menit, 15 menit, ya. Ini akan memberikan suatu hal yang positif, ya, menambah wawasan ilmu bagi para jemaah. Ini penting sekali. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah yang diteladankan Nabi yang ketujuh adalah memperbanyak
doa. Iksar doa, memperbanyak doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, salah satun la turadu da'wathum as-shaim hatta yuftira wal imam al-adil wa da'watul mazlum. Ada 3 manusia yang doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi orang yang berpuasa itu doanya mudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan kesempatan itu untuk berdoa, untuk kebaikan akhirat dan kebaikan di dunia. Yang kedua adalah doanya pemimpin yang adil. Itu juga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak akan menolak doa orang dari pemimpin yang adil ini. Yang ketiga adalah doanya al-mudlim, adalah orang yang dizalimi. Jadi kalau orang yang disakiti, dizalimi, dianiaya, tidak salah, kemudian sampai dia itu dihukum, dikucilkan, andaikan dia berdoa, doanya ini adalah mustajabah. Namun demikian, gunakan waktu tersebut untuk doa yang kita inginkan. Saya itu masih ingat diwanti-wanti kiai saya ketika di Malang dahulu, ketika dalam posisi kita terzolimi, ya, maka berdoa. Di situ waktu mustajabah. Tetapi jangan kamu gunakan untuk ganti, untuk mendoakan keburukan orang yang menzalimi kita. Gunakan kesempatan itu untuk kita berdoa apa yang kita hajatkan. Mungkin hajat kita agar anak-anak kita ini adalah sukses. Mungkin hajat kita itu adalah Allah senantiasa memberikan kesehatan kita hingga di saat-saat tua kita dalam kondisi sehat. Gunakan untuk itu, jangan digunakan untuk membalas. Ketika itu yang terjadi kita lakukan, insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita. Kemudian sunnah yang ke-8 yang diteladankan Rasulullah SAW ini adalah menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa. Nah, kemudian ada persoalannya. Ada persoalan, apakah kita takjil berbuka dulu atau sholat dahulu? Di dalam satu hadis itu, ya kita adalah takjil meskipun itu minum dan beberapa kurma, ya sedikit, kemudian baru kita sholat. Dari Amr bin Maimun radhiyallahu an, kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajalan nas iftaran, ya, wa aqtahum sahuran. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling menyegerakan di dalam berbuka puasa dan paling akhir dalam sahurnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubronya, dan hadis ini adalah hadis sahih. Jadi menyegerakan berbuka ini adalah merupakan sunnah. Jangan lantas kita, saya masih kuat untuk sampai isya, lantas kita tidak berbuka. Begitu mulai masuk waktunya ditandai dengan azan, segeralah untuk berbuka. Ya, bisa berbuka dengan hal yang ringan. Apakah dengan pitamrin, dengan kurma, ya kurma basah, ya ataupun kering, ya. Meskipun dengan itu, maka itu seharusnya lebih awal. Kemudian baru melaksanakan sholat. Ataukah kalau di jamaah itu, misalkan ketika kita berbuka itu paling butuh waktu kan sebentar, baru kita sholat. Jangan sampai nanti ketika kita sholat bayangannya, ketika belum takjil, belum makan, sudah bayangan lauknya apa ya tadi yang membawa dari ini, sehingga malah
malah sampai kacau kita, malah kita nggak bisa khusyuk. Ya, lebih baik apa yang diteladankan nanti kita laksanakan. Takjil dahulu, baru kita sholat. Kemudian sunnah yang ke-9 adalah iktikaf. Ya. Iktikaf di asrul awakhir, lebih-lebih di 10 hari akhir. Ya, ini yang dilakukan oleh oleh Rasulullah, juga para sahabat Rasulullah. Mereka beriktikaf bersama istrinya. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma ittakafa azwajuhu min ba'di. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan Allah. Kemudian istri-istrinya pun iktikaf setelah itu. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah, para istri Nabi itu juga iktikaf. Jangan lantas kita sering berargumen, nanti kalau wanita iktikaf nanti kan fitnah. Kadang-kadang argumen yang kita jadikan dalil seperti itu, sehingga sholat pun juga seperti itu. Ya, ada yang mengatakan berdasarkan hadis tertentu bahwa sholat wanita itu lebih baik di rumah, lebih baik di kamarnya dan seterusnya. Ini. Nah, bagaimana kalau kita justru ini hadis-hadis seperti itu dibahas, di tarjih itu ada 7 hadis, kupas tuntas 7 hadis tentang kedhaifan bahwasanya perempuan melaksanakan sholat di rumah itu dibahas. Silakan buka di Suara Muhammadiyah. Jadi ditahriz kemudian ditahqiq derajat hadis tersebut ini. Kemudian ada 18 dalil ya dari Al-Qur'an dan Sunnah bahwa wanita itu lebih utama sholat di masjid bila memenuhi persyaratan. Sebagaimana yang diterangkan Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'iyah, syarat dari kitab Al-Muhadzab, syaratnya satu aman. Zaman dahulu itu orang kafir sering usir. Insya Allah ini kalau didampingi oleh suaminya ini aman. Relatif untuk keamanan lampu juga sekarang sudah terang. Jadi sesungguhnya ilatnya beda dengan zaman dahulu. Yang kedua menutup aurat atau berhijab. Jadi tidak boleh ya, tanpa hijab kemudian datang ke kamar. Yang ketiga mendapat izin suami, dan suami harus mengizinkan. Suami harus mengizinkannya. Yang keempat tidak boleh menggunakan wangi-wangian yang keras. Artinya apa? Wangi-wangian dari belakang itu nyampe ke depan. Yang menjadi ciri khas kadang-kala bau parfumnya si fulana. Ya, kalau ini keras akhirnya tercium dari depan. Oh, ini fulana si A yang pakai parfum ini. Akhirnya apa? Sholatnya pun juga akan mengganggu. Makanya Rasulullah katakan, ya tidak boleh menggunakan bau-bauan yang memang bau itu sangat kuat sekali. Gunakan yang tipis ringan ya, hanya berbau di sampingnya. Karena memang juga harus menjaga, jangan sampai abai. Ya, akhirnya menafsirkan seperti apa? Wah, gak oleh wangi-wangian. Akhirnya apa? Akhirnya yang namanya rukuh itu ya sudah, kita tidak pernah diberi mutu dan seterusnya, tidak berani. Akhirnya baunya ketika bau nggak enak, ini pun juga akan mengganggu jamaah. Nah, Rasulullah dalam hadis itu mengatakan jangan atau larangan terhadap orang ketika makan bawang merah, bawang putih. Ya sejenisnya ini termasuk merokok juga. Sholat mengikuti jamaah bersama kami. Karena malaikat itu tidak suka dengan bau-bauan tersebut. Nah, ini adalah hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Di dalil yang sahih justru berasal dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, berasal dari istri-istri Nabi. Ternyata kebiasaan an-nisa, para wanita zaman dahulu
Ini hadisnya sahih. Justru mereka berjamaah di subuh, itu salah satunya adalah subuh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai situ diceritakan ketika selesai salam, para jamaah laki-laki menunggu hingga bubarnya wanita. Tapi kadang-kadang hadis seperti itu tidak pernah diungkap. Justru berasal dari istri Nabi. Kalau dibandingkan dengan Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas yang meriwayatkan di hadis-hadis di awal yang diriwayatkan di Imam Ahmad, kemudian juga di Hakim, ya maka status hadis ini lebih kuat ini bahwa para istri Nabi berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Justru Rasulullah SAW sampai-sampai kalau kita lihat di dalam hadis misalkan Bukhari, tukang sapunya Rasulullah itu loh, itu dari wanita. Tukang sapunya. Kemudian juga Rasul katakan dalam hadis sahih, sebaik-baik shaf bagi laki-laki di depan, sebaik-baik shaf bagi wanita di belakang. Artinya apa? Ketika Rasulullah bersabda seperti itu berarti ada jamaahnya. Rasulullah pun juga bersabda, ya. Suatu ketika Rasulullah dalam hadis sahih itu membaca ayat yang panjang. Tiba-tiba ada ibu yang teranya nangis. Lantas Rasulullah itu ganti memendekkan. Setelah selesai mengatakan pada para sahabat, baik para sahabatku, sebetulnya saya tadi ingin membaca panjang, tetapi ada anak kecil yang menangis. Saya khawatir kalau ibunya nanti menyusahkan ibunya. Artinya ada jamaahnya enggak? Ada. Hadisnya tingkatannya itu justru malah lebih tinggi. Kemudian di dalam hadis Tirmidzi juga, ini saya beberkan biar kita tahu. Hadis Tirmidzi itu ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, sekarang itu musimnya hujan, tanah-tanah itu pada becek. Kalau kami pergi ke tempat tersebut, maka ini akan menyusahkan kami. Bagaimana ya Rasulullah? Mungkin kalau zaman dahulu bisa dipahami, karena zaman dahulu padang pasir sudah berlepotan. Makanya Rasulullah katakan itu ada rusak. Tapi kalau zaman sekarang kira-kira wis aspal pena, wis dipayung. Kalau hujan kecil ya seharusnya tetap, kecuali hujannya besar, hujan ini rusak. Tapi oleh Rasul dijawab si wanita tadi, apakah tidak ada jalan lain? Ketika Nabi mengatakan apakah tidak ada jalan lain pada wanita ini, artinya di dalamnya terkandung apa? Terkandung kalau memungkinkan bisa kita untuk mendatanginya, meskipun itu ada rukhsah, dan itu adalah hadis-hadisnya sahih. Kemudian ada larangan di dalam hadis, ya itulah la tamna'u ya an-nisa, janganlah kamu melarang wanita-wanita untuk pergi ke masjid dan sholat di rumah itu utama. Ternyata apa? 16 varian hadis ini, ada 16 varian itu cabang-cabang 16. Ternyata dikembalikan hadis yang sahih di Bukhari itu ternyata tidak ada yang kaitannya dengan itu. Hanya la tamna'u an-nisa, jangan kamu larang wanita-wanita untuk pergi ke masjid, titik, tidak ada. Sebaik-baik sholat wanita ada di rumah. Itu tidak ada. Itu kalau kita kembalikan pada sumber yang pokok, yang cabang itu setelah diteliti, ya ternyata nah ini selama itu kita fitnahnya tidak ada, maka silakan. Sekarang itu juga kita repot. Ketika para wanita itu bekerja di tempat kerjanya nggak apa-apa, pergi ke pasar tidak apa-apa, kemudian pergi ke mall juga nggak apa-apa. Giliran pergi ke masjid, tunggu dulu, ini adalah fitnah nanti. Fitnah, sini yang terjadi apa? Yang terjadi ibu-ibu di rumah tidak dapat ilmu, ketika pengajian juga nggak dapat apa-apa. Padahal hadis Nabi banyak yang sifatnya umum. Hadis saya contohkan, Rasulullah itu mengatakan man roha ilal masjid, ya, man ghada ilal masjid wa roha, barang siapa yang berpagi-pagi pergi ke masjid, man kata umum, kemudian atau roha di sore hari datang ke masjid, artinya membiasakan diri pergi ke masjid. Dikatakan a'adallahu fil jannah nuzulahu, Allah akan sediakan
yakni tempat tinggalnya di surga. Jadi kapling surga itu jangan hanya untuk kaum laki-laki, perempuan pun juga berhak. Sehingga jangan sampai kita titik-titik fitnah. Gilirannya keluar kemana-mana tidak apa-apa, giliran ke masjid itu dikatakan fitnah. Ya, ini kan repot. Apalagi kalau didampingi oleh suaminya itu lebih baik. Nanti kalau jenengan lihat di di website akan ketemunya dilarang. Yang di situ dikedepankan fitnah. Coba baca di Suara Muhammadiyah kajian secara ilmiah didasarkan hadis-hadis yang memang sahih. Makanya di dalam kitab sahih silahkan dibuka dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah. Sahih ini hadis saja yang ditulis oleh Syekh Sayyid Al-Kamal, bukan Sabit. Kalau Sabit itu hadisnya masih ada lemah ini, sehingga ada yang sahih, ada lemah belum di tazkiyah. Tapi yang kitab yang ditulis Syekh Sayyid Al-Kamal ini adalah hanya memuat hadis yang sahih fiqh sunnah. Di situ dijelaskan para wanita dahulu cara ibadahnya sholat satu adalah dengan jamaah bersama kaum laki-laki di masa Rasulullah. Yang kedua, menyelenggarakan sendiri tapi berjamaah, bukan di rumah, berjamaah bersama ummul mukminin, bersama atau perempuan wanita. Imamnya berada di tengah ketika jamaah, kemudian makmum di sampingnya, kemudian belakang, bukan di depan. Itu cara didasarkan hadis-hadis Nabi, di situ dikupas. Ini di kitab modern yang dari Syekh Al-Kamal dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah ada 4 jilid, itu disampaikan seperti itu. Paling tidak ini sebagai evaluasi, karena ini sudah dalam pikiran benak kita itu seolah-olah dengan adanya hadis-hadis yang melarang wanita ke masjid alasannya adalah fitnah. Nah, sekarang ketika diteliti baru ketemu, oh ternyata di hadis-hadis yang sahih di Bukhari dan standar Muslim, kemudian juga diriwayatkan dari istri Nabi. Kira-kira istri Nabi itu informasinya kan lebih valid. Istri Nabi, andaikan itu dilarang, kira-kira Rasulullah akan sudahlah istriku jangan sholat di masjid. Ya, ini. Kemudian yang ke-10, qiyam Ramadan, sholat tarawih. Saya kira ini sudah kita sudah mafhum ya. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih atas dasar iman dan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Tidaklah dilakukan dengan berjamaah sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Jadi para Rasulullah mengatakan kepada anak-anak, kepada para wanita juga seperti itu ya. Saya kira ini adalah kita bisa mengamalkannya. Kita bisa amalkan terkait ini. Ini dari 10 sunnah yang diteladankan oleh Rasulullah SAW untuk bisa kita amalkan. Demikian saya kira ya apa yang bisa kami sampaikan, karena sebentar lagi saya ada tugas ya. Mohon maaf atas segala kesalahannya ya. Rasulullah SAW wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bersama pengajian, kalau kabarnya semua